Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas nih soal eh, mitos ya, mitos bahwa motor makin lama itu makin berisik, dan mitos bahwa minyak goreng itu merusak mesin, dan mitos motor cc besar itu suaranya kasar. Yang dipakai perbandingan apa? Nih motor penulis sih. Penulis kan pernah buat video waktu awal-awal. Oh, ini mau PCX depan ini tahunnya sama ya. Deket-deket lah. Jadi kan waktu penulis buat video awal-awal itu, ini loh motorku suaranya halus pakai minyak goreng. Ada yang anggap menghibur ya. Iya, motornya baru, coba kalau lama. Ya sekarang motor penulis sudah cukup lama ya. Ini 9157, 9000 km lah ya. Sudah cukup lama kan ya. Sudah cukup sudah 3 kali servis kan, udah cukup lama. Suara mesin gimana? Ya selama kita abaikan ternya ya, yang emang gara-gara dipaksakan pakai oli encer, kan suaranya masih termasuk halus. Ini mau sama motor sebelah ini Vario 125, motor penulis masih termasuk halus. Nggak percaya, nih ada PCX yang barusan penulis tersebut ya. Ya kedengaran atau enggak, yang jelas motor penulis lebih senyap dari PCX yang barusan. Nih ada beat. Oh enggak kedengarannya kecepatan ya. Yang jelas motornya penulis suaranya lebih halus lah yang daripada PCX barusan, jelas. Bisa ada yang bisa disandingin lagi enggak? Nanti aja lah, sini jalur cepat kurang cocok, kalah sama suara angin ya. Nih saya lupa ini. Oh, Lexi lama. Kalau dengan Vario itu nggak ada yang suara mesinnya halus ya. Nih ada PCX yang segenerasi juga. Kedengeran nggak itu? Kan suaranya lebih kasar dari suara motor penulis. Vario AB kan ya, nggak ada yang halus sampai sekarang. Jadi dengan 2 PCX, suara motor penulis lebih halus. Nih pas gini nih halus kan. Sama mobil aja suaranya halus motor penulis ya.
abaikan vario ya, abaikan vario, nggak ada yang halus suara macam vario. Ya ini Scoopy tahun lebih lama. Ya yang jelas motor penulis ini jadi contoh ya, bahwa salah anggapan bahwa motor itu makin lama makin kasar suaranya. Itu tergantung bukan perawatannya tapi pengetahuan kita lah. Jadi sudah terbukti bahwa motor cc besar ya termasuk besar lah di Indonesia, soalnya pasarannya motor kan 150 cc ke bawah ya. Ini motor penulis 150 cc, suaranya halus kok. Ya memang ini juga ada hubungannya dengan gak sipnya Honda sih, karena beberapa motor Honda itu suara kasarnya sumbernya dari CVT. Kok tadi amburadul sih topiknya, tapi ya wes bahas PCX dulu lah. Beda dari NMAX, di PCX atau motor-motor Honda ya, itu bagian CVT sering jadi sumber berisik. Depan ini contoh dua-duanya, CVT-nya berisik, mesinnya juga berisik. Tapi ini Matic loh ya, maksudnya bukan kalau motor sport. Kalau motor sport beda lagi. Kalau motor sport biasanya nggak begitu terdengar lah ya. Jadi problem utama di motor Matic Honda maupun yang walau yang paling terbaru lah PCX 160 itu CVT-nya kasar. Ini NMAX, udah agak lama suaranya kok kasar banget ya. Matic Honda itu kebanyakan berisik suara CVT-nya, entah mengapa ya. Lawang PCX 160 yang umurnya masih ya ratusan kilometer gitu aja sudah ada yang mengeluh berisik CVT-nya. Kalau Yamaha dan Suzuki enggak. Yamaha dan Suzuki itu cenderung senyap suara CVT-nya. Yang kurang baik itu ya sekarang oli mesinnya. Nah kalau CVT itu kan nggak ada hubungannya dengan kapasitas mesin ya. Jadi masih kapasitas mesinnya kecil, CVT ya CVT. Nggak beda jauh lah antara yang cc besar dengan cc kecil. Emang itu kelemahannya motor Honda. Motor Honda Beat penulis itu ya gitu, CVT-nya berisik. Walau sudah minta 2 kali ya waktu servis, minta CVT-nya dibuat senyap, dibongkar, dipasang, tetap aja berisik ya. Terus ya itu sih kalau soal mesin.
Itu semua tergantung dari oli. Kalau dari CVT itu tergantung sama ya entah apa ya, pokoknya punya Honda nggak sip. Nah kalau mesin tergantung sama oli. Nggak peduli teknologinya, mau pakai yang di hasil silinder, mau pakai yang apa spinny sleeve iron, ya pokoknya kayak gitu-gitu, itu nggak ada pengaruhnya. Yang apa, yang jelas itu semua tergantung sama oli milihnya salah ya salah. Kita bahas soal apa, hubungan kasar dengan umur dulu. Suara makin kasar itu ketika umur motor bertambah, itu terjadi karena olinya tidak mampu melindungi dengan baik. Umur yang penulis maksud ini antara pendek-pendek loh ya, 0 km dibanding 1000 km, 1000 km dibanding dengan 5000 dibanding 8000, gitulah, pendek-pendek. Karena yang terjadi sekarang ini, motor di Indonesia itu cepat sekali berisi gitu loh. Nggak perlu nunggu 20.000, nggak perlu nunggu 40.000, nggak cukup seperti itu. Nggak harus nunggu selama itu. Kayak misalnya ya PCX 160 di sini itu munculnya mulai banyak itu bulan April ya. Awal April itu mulai bermunculan. Sekarang bulan bulan Juni sudah ya. Bulan Juni semua PCX yang penulis jumpa itu suaranya kasar. Jadi nggak butuh lama, sebulan wis cukup. Ini mengingatkan penulis sama PCX 150. Waktu PCX 150 keluar, halus-halus. Honda Vario pertama keluar yang model baru ya, halus-halus. Setelah 1 bulan 2 bulan, kasar sudah suara mesinnya. Itu realitanya di Indonesia, nggak usah tunggu lama. Jadi orang yang ngomong apa kalau motornya lama suaranya kasar itu ya karena mereka terlalu menuruti anjuran rekomendasi pabrikan ya, dealer. Yang bikin suara mesin halus itu bukan perawatan tapi pengetahuan. Dirawat kalau caranya salah ya tetap sama saja, nggak ngefek, suaranya kasar pastinya. Kunci motor bisa awet itu bukan karena nuruti rekomendasi pabrikan, karena rekomendasi pabrikan kita itu parah, payah. Rekomendasi itu seringnya itu rekomendasi untuk Jepang, terus di copy paste, terus ya wis tempelin di buku manual Indonesia. Padahal itu untuk Jepang, padahal itu nggak relevan untuk Indonesia. Tapi ya dipaksakan aja taruh buku manualnya Indonesia. Dari perbedaan kapasitas mesin juga begitu. Mungkin ada yang ngomong motor pakai radiator itu olinya butuh lebih bagus ya. Dulu banyak yang ngomong gitu waktu awal-awal motor radiator. Olinya harus lebih bagus, apinya harus api SN atau ya wis pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Biasa omong gede ya. Faktanya apa? enggak gitu. Mesin cc kecil kasih oli jelek ya suaranya tetap kasar. Walau motor nggak ada tenaganya ya, kalau olinya dikasih jelek ya tetap aja kasar suaranya. Dan motor cc gede dalam tanda kutip ya, motor cc gedenya Indonesia 150 cc tuh
Oh, lama. Motor cc 150, kasih oli yang apa, memadai, yang layak pakai, ya halus suaranya, nggak perlu mahal-mahal lah ya. Ada yang ngomong, wah oli Froam bagus, itu videonya Edeka Reality ya, yang sering ngomongin TDR ya. Oli Froam bagus, tapi motornya sendiri suaranya kasar. Orang ngomong-ngomongan bisa keganggu suara motornya. Penulis ya enggak lah ya. Udah beberapa kali penulis tunjukkan ya senyapnya kayak gimana. Kayak gini aja lah. Dengar enggak? Yang apa, motor suaranya motor penulis nggak kedengar dibanding suara motor sebelah. Begitu motor sebelah kesalip, hilang sudah suara kasarnya. Kayak gitulah realitanya. Motor penulis juga jadi bukti loh ya. Ini mulai dari berapa kilometer ya? Dari aktifnya sih, begitu oli Yamalub terasa hancur ya, mulai dari berapa ratus kilometer itu udah penulis kasih minyak goreng. Tapi ya namanya minyak goreng kemampuannya terbatas. Kemampuan ya nggak bisa nggak bisa memperbaiki oli jelek. Kalau sudah jelek ya jelek, nggak bisa jadi makin bagus. Terus setelah itu penulis mulai eksplorasi oli, pakai oli yang lebih layak. Walau sekali-sekali coba oli-oli yang katanya bagus, tapi ya ampunan jelek. Saya 80 Ultra Skuter dulu ya, 110.000 jelek. Setelah itu penulis apa, coba tingkatkan minyak gorengnya ya. Pertama meningkatkan minyak goreng, wah kerasa ya, ternyata oli yang selama ini penulis pakai, wah, semennya berjatuhan. Nggak tahu penulis gitu ngikutin belakang lah, bocet kabeh ngarep. Ya, setelah apa, motor penulis dirusak sama Selavan Ultra, sudah rusak duluan sama Yamalub ya. Penulis coba meningkatkan konsentrasi minyak goreng dan sip banget ya. Begitu minyak goreng ditambahi makin sip, karena ternyata oli-oli kebanyakan itu terlalu mengandalkan additive viscosity index improver, sehingga ketika dipakai kencang, ketika dipakai RPM tinggi, apalagi penulis ini termasuk yang suka ngebut ya, jalan 100-an gitu, nggak kuat olinya karena ya jelek anunya, viscosity index improver yang dipakai. Setelah pakai minyak goreng, kan minyak goreng viscosity index-nya aslinya tinggi, terus shear stability-nya ya lebih bagus dari oli mesin. Nah,
jadinya lebih enak. Sekarang maunya sih 50%, tapi ya lagi nyari kentalnya dulu. Nanti kalau sudah stabil mungkin olinya bakal pakai Repsol 20W50 dan minyak gorengnya 50% Bimoli ya. Nah, setelah itu ya habis kan habis pakai apa namanya Sado Revitalizan. Apa berkurang kemampuan mesin setelah pakai oli 50%, pakai Bimoli 50%? Justru ya rasanya penulis sukses memperbaiki kondisi mesin itu karena penulis pakai minyak goreng. Jadi mengembalikan kondisi mesin dengan Sado Revitalizan itu menurut penulis salah satu yang mendukung suksesnya itu adalah penggunaan minyak goreng. Sebelumnya kan habis ganti oli Shell ya, penulis pakai Sado. Wah, cuma awal-awal, berikutnya nggak enak lagi. Kayaknya Shell Advance Ultranya itu masih mengganggu. Emang nggak banyak sih kan, kalau oli lama di drain yang kesisa itu kan sekitar 15%. 15%-nya itu oli lama ya, oli Shell Ultra itu juga masih merusak gitulah. Nah, setelah penulis oplos 2 kali dengan meseran B40 ya, bukan oplos, pakai 2 kali meseran B40 biar efeknya shellnya hilang, akhirnya jadi oke kan. Sekarang motor bisa irit lagi kalau mau irit sampai 53 km per liter. Padahal baru dulu bisanya 50 km per liter seapi-api. Pengen yang sip lagi sih ya, ngasih lagi Sadonya ya, tapi ini kan sekarang masanya menguji ketahanan Sado. Soalnya katanya kan Sado Revitalizan itu bisa tahan sampai berapa? 100.000 km. Nih, penulis lihat nih, penulis nggak akan pakai nambah Sado lagi sampai lama. Lihat bisa tahan berapa lama. Ada sih, memang ada awetnya yang di silinder. Kalau yang di bagian mesin sekarang ini habis gas ini lepas, ada jeda walau nggak parah lah ya. Waktu idle juga ada gemeleduk walau nggak parah, nggak sesip waktu masih pakai Sado Revitalizan ya. Jadi efek 100 km itu 100.000 km itu mungkin bener, tapi tetap ada yang berkurang. Entah, mungkin kalau lain kali penulis bakal milih itu ya, mendingan sekalian oli mesin ya, oli mesinnya Sado ya, yang ada katanya ada revitalizannya juga. Mahal tapi harganya 190 kalau nggak salah, atau 200, sama kayak Amsoil ya. Ya nanti perlu jadi perbandingan, bandingkan Amsoil bagus mana. Kekentalan belakangnya juga kebetulan 50 juga. Jadi kuncinya apa sih kalau pengen mesin sampai ya ini, contohnya motor penulis ini 9.000 km masih tetap halus ya. Sempat suara kasar tapi jadi halus lagi.
Kuncinya itu ya oli yang punya film strength bagus. Film strength bagus itu ada dua, dari kekentalan sama dari bahan oli. Oli encer itu nggak selalu jelek ya. Oli encer yang film strengthnya bagus ya bagus, nggak akan bikin suara mesin kasar. 10W30 pun kalau film strengthnya bagus nggak akan bikin mesin kasar. Nah itu masalahnya ya, oli yang 10W30 itu film strengthnya nggak ditambah, jadi 10W30 ya 10W30 oli yang sama persis dengan versi misalnya 20W50, jadi kekentalannya toh yang berubah, cuma diencerkan gitu aja. Padahal harusnya standarnya oli 10W30 itu harusnya kemampuannya dalam melapisi, dalam melindungi mesin itu harusnya sama dengan yang 20W50. Jadi harusnya gitu. Jadi secara produk jadi pabrikan itu jual oli 10W30 lebih mahal daripada 20W50 itu karena untuk bikin kemampuan 10W30 setara dengan 20W50 dari sisi perlindungannya itu butuh aditif yang lebih banyak, aditif yang lebih mahal. Jadi walau produknya sama, namanya ya misalnya mobil one gitu ya, yang 10W30 itu nggak sekedar oli 20W50 atau apapun itu diencer, enggak gitu, bukan sekedar diencerkan terus langsung jadi oli lebih encer, enggak, tapi ada aditif-aditif khusus yang bikin olinya kemampuannya meningkat. Jadi walau lebih encer, dari sisi perlindungan, dari sisi film strength enggak turun banyak gitu loh. Nah sementara oli-oli kayak misalnya ya Yamalop AHM Oil itu kayaknya ya wis oli kental diencerkan itu tok, sederhana, nggak ada peningkatan performa. Dan sayangnya sepertinya yang di Pertamina juga gitu ya, beberapa oli juga gitu ya. Penulisnya Pak oli 10W40 ya kayaknya gitu semua ya. Yang masih agak bagus itu yang SAE 40. Penyebab utamanya sih kalau oli-oli yang kayak gitu itu terutama karena share stability-nya yang kurang. Oli 20W50 juga ada share stability-nya juga, tapi karena masih kental turunnya nggak banyak. Masalahnya yang di pasaran kan kebanyakan 10W40 disebut oli baik, hasilnya ya gitu, kalau cc-nya kecil suaranya kasar. Jarang ya oli motor yang umurnya sudah setahun itu atau beberapa bulan gitu yang suaranya halus ya, karena masyarakat ini dibodohi lah sama pabrikan, dibodohi oleh bengkel-bengkel, disebut
Wajar mas, suaranya lebih keras kan, namanya olinya juga oli lebih encer. Harusnya nggak boleh gitu. Oleh karena itu ya apa ya, kita mungkin eh, nggak sadar bahwa mobil itu olinya kan kebanyakan lebih encer. Tapi kok suaranya masih halus? Itu karena di mobil kualitas oli itu masih lumayan dijaga, walau ada juga oli-oli yang jelek. Tapi secara kualitas itu masih dijaga. Walau harganya memang jauh banget ya dibandingkan dengan oli motor. Padahal harusnya sama. Kalau misalnya kekentalannya sama ya harusnya sama. Kalau harga sampai beda jauh berarti apa? Ya itu artinya kualitasnya nggak nggak sama. Pabrik sama, kekentalannya sama, tapi harga beda jauh untuk bila peruntukannya beda. Jelas ya ada masalah ya. Ya kalau misalnya pingin suara motornya halus kayak penulis gini ya, yang pertama di recover dulu, dibenahi dulu ya, entah bongkar mesin entah pakai sadu terserah. Habis itu pergunakan oli yang bagus, penulis pakai oli murah campuri minyak goreng. Kalau misalnya merasa anti minyak goreng ya pakailah semacam apa, Amsoil yang mau penulis coba ini, atau mungkin oli total, cari yang paling bagus paling mahal, kalau atau Valvoline. Ya wis begitu sajalah intinya ya, penulis sudah buktikan bahwa bisa kok motor cc besar suaranya halus terus. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.